Halo teman wisata. Kali ini kita akan ngebahas tentang film Squid Game part yang kedua. Dari 456 orang yang ikut di permainan itu, sekarang tinggal tersisa beberapa orang aja nih. Dan permainannya juga semakin seru dan menegangkan banget. Siapakah yang akan berhasil mendapatkan hadiah uang itu? Atau malah sebaliknya, mereka semua malah gak ada yang selamat? Penasaran kan? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Oke guys, di part kedua ini diperlihatkan para peserta yang baru aja lolos dari permainan gulali yang sebelumnya. Setelah kembali ke ruang istirahat, panitia memberikan makanan dan minuman berupa telur rebus dan sebotol minuman. Doksu dan para anak buahnya merasa kurang nih dengan makanan dan minuman yang mereka dapatkan. Akhirnya mereka memutuskan untuk ngambil lagi dengan cara menyelak antrian. Tapi yang sedihnya nih, ada beberapa peserta yang gak mendapatkan makanan dan minuman karena udah habis. Dan ternyata jumlah makanan dan minuman itu sudah disesuaikan dengan jumlah para peserta. Beberapa peserta yang gak dapat bagiannya sadar kalau bagian mereka sudah diambil sama Doksu dan anak buahnya. Karena kesal, salah satu peserta itu marah dan mau merebut minumannya Doksu. Tapi sayangnya pria itu malah dihajar Doksu sampai tewas guys. Karena kaget, Gi-hun pun meminta kepada panitia untuk menindak Doksu karena sudah menewaskan salah satu peserta. Tapi yang anehnya panitia malah gak berbuat apa-apa dan gak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan. Dan yang ngeselinnya, mereka menunjukkan kalau peserta yang tewas dianggap tereliminasi dan jumlah uangnya semakin bertambah. Karena ngelihat kejadian itu, Doksu senang banget dan berpikir untuk menewaskan peserta lain dengan bebas supaya saingannya semakin dikit dan uangnya semakin bertambah. Karena panik, para peserta lain pun langsung membuat kubu supaya mereka bisa bekerja sama untuk bertahan hidup. Di sisi lain, terlihat salah satu peserta dibawa sama salah satu panitia untuk melakukan sesuatu yang rahasia. Dan ternyata peserta itu adalah seorang dokter dan dia disuruh untuk mengambil organ tubuh peserta yang tewas untuk dijual. Kegiatan itu mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi karena nggak diketahui oleh para penyelenggara permainan itu, termasuk frontman. Oh ya, dokter itu mau disuruh para panitia karena ia diberi imbalan berupa informasi tentang permainan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan adanya informasi tentang permainan itu, ia bisa mempersiapkan dirinya supaya ia bisa menang di permainan itu. Gak lama kemudian terlihat para peserta yang kelihatan tegang karena seperti biasa, semua lampu akan dimatikan sebentar lagi. Tapi yang seremnya, kesempatan itu dimanfaatkan Doksu dan anak buahnya untuk membunuh para peserta lain. Di dalam kegelapan itu pun terdengar banyak jeritan ketakutan dan korbannya Doksu. Sebyok pun menjadi sasarannya dan untungnya ia berhasil menyelamatkan diri. Karena keadaan semakin buruk, Gi-hun, Sang-woo, dan Ali pun langsung bergegas untuk mencari kakek Ilnam. Yang sayangnya mereka nggak menemukan kakek Ilnam karena sudah nggak ada di kasurnya. Dan ternyata kakek Ilnam sudah berada di kasur paling atas untuk menyelamatkan diri. Di posisi itu dia berteriak meminta para peserta untuk berhenti saling membunuh. Frontman yang ngelihat kakek Ilnam pun langsung menyuruh panitia untuk memisahkan para peserta. Saat itu pun terlihat banyak yang terluka dan bahkan tewas sia-sia. Orang-orang yang tewas itu pun langsung dibersihkan dan dibawa ke sebuah tempat. Keesokan harinya para peserta dikumpulkan lagi nih di sebuah tempat untuk bersiap-siap bermain di permainan selanjutnya guys. Di situ mereka disuruh untuk membuat tim yang berisi 10 orang. Di sisi lain, si dokter yang udah tahu permainan kali ini pun langsung menyuruh Doksu untuk memilih orang-orang besar dan kuat karena ia tahu kalau permainan kali ini adalah tarik tambang. Sementara Miryong yang tadinya di tim Doksu, kali ini ia dibuang karena dianggap malah akan menyusahkan timnya. Sementara Gi-hun dan para peserta lain yang gak tahu apa-apa cuma membuat tim dengan orang-orang terdekat mereka. Dan yang sedihnya, di tim Gi-hun ada 3 orang wanita termasuk Miryong dan 1 orang kakek Ilnam. Sampai akhirnya saat mereka sampai di permainan itu, Gi-hun dan timnya pun panik karena menjadi tim yang paling lemah. Tarik tambang dimainkan kali ini pun bukan tarik tambang biasa guys. Tarik tambang kali ini berada di tempat yang sangat tinggi dan yang kalah akan terjatuh sampai tewas. Dan bener aja, saat giliran Doksu dan timnya, mereka bisa menang dengan mudah dan lolos ke permainan selanjutnya. Gak lama kemudian tiba saatnya tim Gi-hun melawan tim yang berisi pria semua dan pastinya lebih kuat. Saat di perjalanan pun Sang-woo udah putus asa dan gak pede sama kekuatan timnya. Tapi sebelum permainan dimulai, kakek Ilna memberikan tips dan trik yang biasa dulu ia gunakan waktu masih muda. Caranya adalah posisi mereka zigzag dan menahannya dulu di awal permainan sampai tim lawan kecapean. Awalnya mereka pun berhasil menahannya, tapi karena tim lawan yang sangat
kuat mereka pun sampai kewalahan dan hampir kalah. Sangwoo yang memimpin permainan itu pun menyuruh timnya melakukan hal yang gila guys. Ia menyuruh timnya untuk maju satu langkah supaya talinya langsung terulur. Otomatis tim lawan akan terjatuh. Dan tim Gi-hun memanfaatkan itu untuk menariknya. Sampai akhirnya dengan hal gila itu mereka bisa menang dalam permainan kali ini. Gak lama dari permainan itu selesai, seperti biasa si dokter itu dipanggil lagi untuk melakukan tugasnya. Jeonwoo yang masih menyamar itu pun disuruh sama salah satu panitia nakal untuk ikut membantunya mengirim organ. Di saat itulah Jeonwoo semakin kaget dengan apa yang dilakukan oleh beberapa panitia nakal itu dan gak lupa untuk merekamnya dengan handphone. Setelah dokter itu melakukan tugasnya, ia pun meminta imbalannya yang berupa bocoran tentang permainan selanjutnya. Tapi nih panitia nakal yang ada di situ bilang kalau mereka belum tahu nih permainan apa yang akan dimainkan selanjutnya. Mendengar hal itu dokter itu pun langsung marah. Karena kalau malam ini ia nggak mendapat bocoran tentang permainan besok, ia takut kalau ia akan dibunuh sama Doksu. Saat itu juga dokter langsung menyerang salah satu panitia dengan pisau kecilnya. Ia pun langsung kabur melalui ruang labirin rahasia dan dikejar sama satu panitia nakal. Sampai akhirnya mereka berdua sampai di tempat permainan yang kedua. Di situ panitia yang mengejarnya mencoba untuk menenangkan si dokter karena takut frontman dan penyelenggara tahu rahasia mereka. Saat panitia nakal itu mau ngebunuh si dokter, tiba-tiba frontman datang dan langsung menembak mereka berdua guys. Frontman mengatakan kalau sebenarnya ia nggak peduli dengan kegiatan jual beli organ itu. Tapi salahnya panitia nakal itu malah memberikan dan membocorkan permainan ke peserta lain yaitu si dokter. Karena frontman sangat menjunjung tinggi kesetaraan dan nggak mau ada peserta yang diberikan keistimewaan dengan peserta lainnya, dan semuanya juga harus adil. Di sisi lain, Jeonwoo dan satu panitia nakal itu sudah membawa organ lewat pintu rahasia yang udah mereka buat. Mereka berdua ditugaskan untuk mengantarkan organ yang barusan diambil itu kepada orang yang mau membeli dengan harga mahal. Tapi yang bikin kagetnya, tiba-tiba panitia nakal itu menodongkan pisau ke arah Jeonwoo. Ternyata selama ini ia udah curiga sama Jeonwoo yang bersikap aneh. Tapi untungnya Jeonwoo juga berhasil menodongkan senjata ke panitia nakal itu. Akhirnya Jeonwoo pun menembak panitia itu dan langsung menyusup masuk ke dalam ruang rahasia. Dan ternyata ruangan itu adalah ruangannya si frontman. Di sisi lain, frontman dan panitia lainnya menemukan panitia yang ditembak sama Jeonwoo. Setelah dilihat, frontman sadar kalau ada peluru itu yang milik seorang polisi. Karena tahu ada polisi yang menyusup ke tempat permainannya, ia langsung menyuruh semua panitia untuk mencarinya sampai dapat. Di sisi lain, Jeonwoo yang berada di ruang frontman pun langsung mencari tahu informasi dan barang bukti tentang kakaknya. Saat itu ia masuk ke dalam sebuah ruangan yang berisi banyak berkas tentang peserta yang pernah ikut di permainan itu guys. Dan ternyata ia menemukan berkas kakaknya yang ternyata pernah ikut dan menjadi peserta dalam permainan. Gak lama kemudian waktu untuk permainan selanjutnya tiba. Tapi saat di perjalanan mereka diperlihatkan tubuh si dokter dan beberapa orang lainnya yang sudah tewas. Frontman dan para penyelenggara mengumumkan dan meminta maaf atas kecurangan si dokter dan panitia nakal itu. Ia juga mengingatkan ada yang melakukan kecurangan dan mereka akan bernasib sama dengan orang-orang itu. Akhirnya mereka pun masuk lagi ke dalam sebuah ruangan. Bedanya kali ini mereka disuruh untuk membuat tim yang berisi 2 orang atau berpasang-pasangan. Saat Gi-hun ingin berpasangan dengan Sangwoo, Sangwoo malah menolak dan memilih berpasangan dengan Ali karena dianggap Ali jauh lebih kuat dari Gi-hun. Kakek Il-nam pun sedih karena gak ada yang mau satu tim sama dia. Karena saat itu tersisa 39 peserta, berarti akan ada 1 orang yang gak memiliki pasangan. Gi-hun yang kasihan sama kakek Il-nam yang sendirian itu pun akhirnya mengajaknya untuk menjadi timnya. Gak lama kemudian saat waktunya udah mau habis, semua peserta sudah memiliki pasangan kecuali Miryong yang masih sendirian. Akhirnya ia pun langsung dibawa paksa sama panitia. Saat para peserta udah masuk ke sebuah ruangan, mereka berada di ruangan yang mirip banget kayak rumah-rumah di pedesaan. Di situ mereka diberikan masing-masing sebuah kantung kecil yang berisi 10 kelereng. Jadi aturannya mereka harus memiliki 20 kelereng dengan cara melakukan permainan apapun dengan pasangannya. Jadi udah dipastikan salah satu dari pasangan mereka harus ada yang gak selamat. Yang sedihnya saat waktu sudah dimulai beberapa menit, penyakit kakek Il-nam lagi kambuh dan malah bernostalgia tentang rumahnya di masa kecil. Ia malah gak peduli dengan permainannya dan malah sibuk mencari rumahnya guys. Gi-hun yang panik karena waktu terus berjalan pun langsung membentak kakek Il-nam supaya mereka bisa mulai bermain. Gak lama kakek Il-nam pun sadar dan mulai bermain dengan cara saling menebak jumlah kelereng secara bergantian.
Mereka cuma harus menebak jumlah kelereng yang ada di tangan lawan, apakah ganjil atau genap guys. Dan hokinya, kakek Ilna malah menang terus dan membuat Gihun cuma punya 1 kelereng. Hal itu pun juga dilakukan sama Sangwoo dan Ali. Saat itu Ali pun menang dan hampir mengalahkan Sangwoo. Tapi Ali ngerasa kasihan sama Sangwoo karena sebelumnya Sangwoo pernah baik dan menyelamatkannya. Tapi karena Ali yang masih polos dan ngerasa kasihan sama Sangwoo, malah dimanfaatkan oleh Sangwoo untuk menipunya guys. Ia mengambil semua kelereng Ali dan menukarnya dengan batu kerikil. Dengan begitu, Sangwoo pun bisa lolos. Di sisi lain, Sebyok dan pasangannya yang bernama Ji-young memutuskan untuk menghabiskan waktunya untuk curhat dan mulai bermain di menit-menit akhir. Dari curhatannya itu, Ji-young sadar kalau Sebyok lebih pantas untuk lolos karena ada adiknya di luar sana yang menunggunya pulang. Sementara Ji-young hanya seorang gadis sebatang kara dan gak ada orang yang menunggunya pulang. Dan karena itulah Ji-young sengaja kalah supaya Sebyok bisa menang dan lolos. Di sisi lain, saat Gihun cuma punya 1 kelereng, ia salah menebak dan harus memberikan kelereng terakhirnya. Tapi karena penyakit kakek Ilnam kambuh lagi, ia lupa berapa jumlah kelereng yang tadi Gihun tebak. Karena kesempatan itu, Gihun merubah tebakannya yang membuat dia menang. Gak sampai di situ, Gihun pun terus melakukan hal itu supaya ia bisa menang. Sampai akhirnya nih, kelereng punya kakek Ilnam pun tinggal tersisa 1. Tapi ia malah pergi karena mengingat ada rumah yang mirip banget dengan rumahnya waktu masih kecil. Tapi saat sampai di rumah itu, Gihun marah dan menyuruh kakek Ilnam untuk bermain lagi. Di situ akhirnya kakek Ilnam mau main lagi dengan persyaratan mereka harus menyerahkan semua kelerengnya jika salah satu dari mereka kalah dalam permainan terakhir ini. Gihun yang mendengar pernyataan kakek Ilnam pun marah dan ngerasa gak adil karena Gihun punya 19 kelereng sementara kakek Ilnam cuma punya 1. Melihat reaksi Gihun yang marah, kakek Ilnam mengatakan kalau ia tahu Gihun sudah menipunya selama permainan tadi. Tapi ia sengaja membiarkan Gihun. Gihun yang sadar pun ngerasa sedih dan bersalah banget karena sudah mencurangi kakek Ilnam. Dan yang bikin kagetnya nih, kakek Ilnam malah menarik tangan Gihun dan memberikan 1 kelereng terakhirnya ke tangan Gihun. Ia juga berterima kasih sama Gihun karena selama ini mereka ada di dalam semua permainannya. Gihun sudah mau berteman dan menjaga kakek Ilnam. Ia juga mengatakan kalau ia ngerasa bahagia banget di sisa akhir hidupnya di permainan ini dan langsung memeluknya. Gak lama waktu pun habis dan mereka yang udah gak punya kelereng langsung tewas tereliminasi. Dan part kedua pun akhirnya selesai. Gimana? Menegangkan banget kan guys? Kira-kira apalagi ya permainan yang akan dimainkan selanjutnya? Siapakah dalang dari semua permainan ini? Penasaran kan sama ceritanya? Kalau kalian setuju untuk aku lanjutin ceritanya, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oh ya teman wisata, sebelum kita akhiri video kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya.